Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya mari kita akan tunduk kepala terlebih dahulu, kita berdoa, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan izinkan Tuhan berbicara bagi kita secara pribadi melalui kebenaran firman Allah yang sebentar kita akan dengar. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan, yang mengerti kebutuhan hidup kami, hati kami, bahkan kehausan kami akan Engkau. Karena itu Tuhan, berbicara bagi setiap kami, sehingga kebenaran firman Allah yang akan kami dengar memberi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan hadir, melawat dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-9. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita akan belajar satu kebenaran firman Allah pada saat ini. Saya memberi judul renungan kita atau khotbah yang Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan atau saksikan ini adalah tak kenal maka tak sayang. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini terlebih dahulu. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bersama-sama ketiga ayat ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana Paulus itu ingin menggambarkan bahwa semua yang dia punya, semua yang dia lakukan dalam kehidupannya merupakan hal yang sebenarnya tidak ada artinya dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Makanya tema khotbahnya Bapak Ibu Saudara seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu bisa mengasihi seseorang dengan segenap hati kita, dengan sepenuhnya, bahkan kita rela berkorban jika kita mengenal orang itu dengan baik. Nah, sama aja dengan kita memahaminya ini sesuai dengan tema di gereja kita, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Maka kita tidak bisa melakukan hal itu kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan baik. Kalau kita tidak bisa memahami atau mengerti siapa Dia sebenarnya, maka kita akan mengalami satu kesulitan untuk bisa mengasihi Allah itu dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap apa yang kita punya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kenal dan tahu itu merupakan hal yang berbeda. Kalau orang ditanya, kita ditanya di bangsa ini, mungkin kita akan tahu siapa presiden kita, tetapi kita tidak mengenal dia. Artinya kita tidak tahu apa yang menjadi kebiasaan presiden kita, apa yang menjadi perilaku dia, tabiat dia, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dia senang dan apa yang dia tidak senang. Kita tidak bisa memahami itu karena kita hanya sekedar tahu. Tetapi waktu kita mengenal beliau, maka kita sebenarnya bisa memahami bagaimana ketika beliau itu berekspresi sesuatu, kita melihat ekspresi yang terjadi di dalam mimik muka dan gerakan tubuhnya. Kita bisa tahu, oh, presiden lagi senang, oh, presiden lagi marah, karena kita kenal. Nah, sama dengan Allah Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari orang-orang percaya itu tahu siapa Allahnya, dan dia bahkan bisa menggambarkan gambar Yesus itu sebagai Tuhannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang percaya itu yang mengenal Allah. Bagi
Orang-orang ini hanya sekedar tahu Allah itu sudah cukup dalam kehidupan dia, tanpa dia merasa perlu mengenal Allah itu lebih baik lagi dalam kehidupannya. Nah, menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita kalau kita tidak mengenal Dia? Bapak Ibu Saudara, mengenal Allah secara pribadi itu menjadi satu hal yang penting. Ayat yang kita baca ini ditulis dalam bahasa aslinya itu gnosis. Gnosis dari kata ginosku. Bapak Ibu Saudara, menarik kata ini, bahwa kata ini adalah satu pengetahuan atau pengamatan yang terjadi karena pengalaman pribadi. Jadi sesuatu yang dirasakan sendiri, sesuatu pemahaman yang dialaminya sendiri. Sehingga kalau kita melihat kata ini, maka kita bisa saja merenungkan bahwa kita itu bisa mengenal Allah itu melalui pengalaman pribadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ingat kisah Ayub? Ayub saja mengakui, Ayub yang di ayat-ayat pertama di kitab Ayub dikatakan orang yang hidupnya jujur, saleh, takut akan Tuhan itu, dan mengakui di akhir-akhir dari kehidupan dia ketika Allah kembali akan memulihkan kehidupan dia, bahwa dia itu mengenal Allah itu dulu hanya dari kata orang, tetapi kemudian dia bisa memahami dan mengenal Allah sendiri dalam kehidupannya. Nah, satu hal yang luar biasa sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita itu bisa mengenal Allah itu secara pribadi. Ada satu pengalaman secara pribadi yang kita rasakan sendiri, sehingga kita itu bisa tahu siapa Allah kita, siapa Yesus yang kita sembah itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah secara pribadi? Melalui hubungan kita secara pribadi dengan Allah, melalui saat-saat teduh Bapak Ibu Saudara, saat-saat Bapak Ibu Saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan. Nah, saat-saat seperti itulah kita bisa mengenal Allah atau mengalami Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman yang terjadi atau mungkin persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa merupakan satu pengalaman pribadi kita untuk kita bisa mengenal Allah, tahu siapa Allah kita itu sebenarnya, memahami siapa Allah kita itu sebenarnya. Jadi bukan hanya dari kata orang saja kita mengenal Allah, bukan hanya dari kata teman saya, kata orang tua saya, kata pendeta saya, tetapi kita itu mengenal Allah secara pribadi. Kita memahami, mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Allah, baik melalui doa kita, saat teduh kita, atau mungkin juga persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih dampaknya kalau kita itu mengenal Allah? Nah, saya akan bagikan 3 hal bagi Bapak Ibu Saudara pada saat ini, apa yang akan kita alami atau dampak yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengenal Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu semakin mengasihi Allah. Dengan mengenal Allah, kita bisa mengetahui pribadi Allah itu dengan baik. Kita tahu siapa Dia sih sebenarnya, siapa Allah yang kita sembah itu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pribadinya betul-betul peduli dengan kehidupan kita. Allah yang memperdulikan kehidupan kita. Ketika kita sakit, Dia memperdulikan hidup kita. Ketika kita mengalami persoalan pergumulan, Dia peduli dengan kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika orang lain tidak peduli dengan kita, ketika kita adalah orang-orang yang diabaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, Allah itu tetap memperdulikan kehidupan kita. Itu pribadi Allah. Allah yang begitu peduli dalam kehidupan ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, satu helai rambut yang jatuh dari kepala kita itu sepengetahuan Allah. Betapa detailnya Allah itu memperdulikan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengenal Allah, kita bisa mengenal pribadi Allah ini. Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Apalagi pribadi Allah Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pribadi yang menerima dan mengasihi kita tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara, Allah itu mengenal kita dengan baik.
Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Allah juga tahu kita jatuh bangun di dalam dosa. Kita bangkit di dalam keterpurukan kita, kekotoran kita di hadapan Tuhan. Allah tahu kekurangan kita. Allah tahu apa yang kita lakukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Tetapi Allah selalu membuka tangannya untuk kita. Kalau Bapak Ibu pernah melihat gambar Tuhan Yesus yang membuka tangannya, kemudian dia berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, Allah membuka tangan itu bukan waktu kita dalam keadaan yang baik, waktu kita dalam keadaan yang menyenangkan Dia, tapi Dia membuka tangan kita justru ketika kita ada dalam keterpurukan, ketika kita harus bergumul dengan dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Allah menerima kita, Bapak Ibu Saudara, apa adanya. Bahkan kebenaran firman Tuhan bilang bahwa Allah itu mengasihi kita justru waktu kita itu dalam keadaan berdosa. Yesus mati di atas kayu salib bukan waktu kita dalam keadaan yang setia, dalam keadaan yang berkenan di hadapan Dia. Justru Yesus itu mati di kayu salib karena Dia melihat bahwa kita penuh dengan dosa. Allah mengasihi kita itu bukan waktu kita dalam keadaan yang baik, tetapi Allah memberikan kasih-Nya kepada kita waktu kita dalam keadaan yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Dia menerima kita apa ada. Dia tahu kelemahan kita. Jadi waktu kita mengenal Allah, kita bisa mengenal pribadi Allah ini. Bagaimana Dia menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita dengan segenap hati. Dan Dia membuka tangannya untuk kita datang kepada Dia. Bapak Ibu, mengenal Allah membuat kita mengerti pribadinya. Nah, berikutnya waktu kita mengenal Allah, kita bisa semakin mengasihi Allah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Allah adalah pribadi yang memimpin kita untuk mencapai potensi yang maksimal, potensi yang penuh di dalam kehidupan kita. Allah itu tahu apa potensi Bapak Ibu Saudara. Allah itu sangat tahu apa yang Bapak Ibu miliki saat ini. Nah, kemudian Allah itu melatih kita. Allah itu mentraining kita. Dia menggodok kita untuk sehingga potensi, karunia, talenta yang ada di dalam diri kita itu bisa maksimal. Memang dalam masa-masa seperti itu kita tidak merasakan hal yang nyaman. Mungkin kita harus bergumul, kita harus berjuang. Tetapi Allah memimpin kita supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa mencapai potensi yang maksimal. Tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar bahwa kita loh diciptakan oleh Allah itu sebagai pemimpin, bukan ekor. Tapi untuk menjadi itu, Allah harus melatih kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengenal tiga pribadi Allah ini, Allah yang peduli dengan kita, Allah yang mengasihi dan menerima kita tanpa syarat, Allah yang memimpin kita mencapai potensi yang penuh, yang maksimal dalam kehidupan kita, maka kita semakin mengasihi Dia. Karena ini pribadi yang luar biasa, pribadi yang besar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bagian yang pertama. Kemudian kita melihat yang kedua. Apa dampaknya waktu kita mengenal Allah? Yang kedua adalah tidak khawatir. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa tangking kekhawatiran itu ada dalam hidup kita. Yang kita bisa melakukan adalah melawan kekhawatiran itu, bahkan menaklukkan kekhawatiran itu. Jadi kekhawatiran itu ada pada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita mengenal Allah dengan baik, sebenarnya itu adalah satu kemampuan yang akan diberikan kepada kita untuk kita bisa tahu apa sih yang Allah lakukan untuk hidup kita, sehingga kita mampu mengalahkan kekhawatiran di dalam hidup ini. Nah, waktu kita mengenal Allah dengan baik, mengenal Allah secara pribadi, kita tuh bisa tahu apa sih yang Allah akan lakukan dalam hidup kita supaya kita bisa mengalahkan kekhawatiran dalam hidup ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara,
bahwa Allah itu selalu ada dan melindungi kita. Banyak orang sulit menerima Allah itu sebagai satu pribadi yang selalu ada dan melindungi hidup kita. Karena mungkin dia tidak mengalami contoh di dunia ini. Mungkin orang yang seharusnya mengasihi dia, orang yang seharusnya melindungi dia, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga kita sulit bisa mempercayai Allah sebagai pribadi yang mengasihi kita, sebagai pribadi yang selalu ada untuk kita. Orang tua kita tidak pernah ada untuk kita. Orang-orang yang kita kasih tidak pernah ada ketika kita membutuhkan mereka. Sehingga kita pun bisa beranggapan bahwa Allah pun seperti itu. Bahwa Allah itu tidak selalu ada untuk hidup kita. Allah tidak selalu melindungi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pribadi yang gak pernah tidur. 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Dia selalu ada untuk kita. Ketika kita dalam keadaan yang sedih, ketika kita dalam keadaan yang senang, Dia ada untuk kita. Bahkan tangan Allah itu selalu ada untuk melindungi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di dalam tangan Allah yang kuat, siapa yang berani mengambil kita dari tangan Allah? Siapa yang akan berani mengganggu kita dari tangan Allah? Dari perlindungan Allah itu. Nah, kita bisa memahami itu. Kita bisa mengerti ini, bahwa Allah selalu ada dan melindungi kita ketika kita kenal dengan Allah. Kalau kita tidak kenal secara pribadi dengan Allah, kita akan mengalami kesulitan untuk memahami tentang hal ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa Allah lakukan bagi kehidupan kita sehingga kita bisa mengalahkan, menguasai kekhawatiran di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, Allah mengetahui dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Allah adalah satu pribadi yang tahu kebutuhan kita. Apa yang Bapak Ibu butuhkan saat ini. Hari-hari ini ekonomi akan semakin sulit. Orang yang bekerja banyak yang dirumahkan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin ekonomi kita akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Allah, kita sebenarnya bisa tahu bahwa Allah itu tahu kebutuhan kita. Allah itu tahu saya membutuhkan pakaian untuk saya pakai. Allah itu tahu bahwa saya membutuhkan makanan untuk saya makan. Allah tahu bahwa saya membutuhkan rumah untuk tempat tinggal saya, membutuhkan kendaraan untuk saya gunakan dalam aktivitas saya sehari-hari. Nah, Allah tahu kebutuhan kita dan Allah itu siap memenuhi. Apa sih yang tidak bisa dipenuhi oleh Allah dengan segala kebutuhan yang kita butuhkan saat ini? Bahkan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kebutuhan untuk fisik kita, bukan hanya untuk kebutuhan jasmani kita Bapak Ibu Saudara, tapi Allah juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan batin kita. Jadi bukan hanya makanan, pakaian Bapak Ibu Saudara, Allah juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan batin kita yang mungkin tidak terpenuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana waktu kecil kita adalah orang yang diabaikan, orang yang dikucilkan, orang yang tidak dibangun rasa keberhargaannya di dalam dirinya, sehingga dia tumbuh menjadi orang yang minder dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Nah, Allah mengerti kebutuhan-kebutuhan itu loh Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang yang sensitif, gampang tersinggung dan sebagainya. Bisa saja ada kebutuhan batin yang tidak terpenuhi dalam kehidupan kita. Allah tahu tentang hal itu. Dan Allah siap untuk memenuhi kebutuhan batin kita juga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kelegaan di dalam batin kita. Kita bisa mengalami kelegaan di dalam kehidupan, dalam hati, di dalam jiwa kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dengan mengenal Allah, kita bisa tahu apa yang Allah lakukan. Allah selalu ada dan melindungi kita. Allah mengetahui dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bagian yang kedua. Sekarang mari kita melihat bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Waktu kita mengenal Allah secara pribadi, apa dampaknya dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah memahami prioritas. Bapak Ibu Saudara, prioritas itu menentukan tindakan kita. Saya memberi contoh begini. Orang yang ingin sukses dalam pekerjaannya,
dia akan membuat prioritas untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, kemudian ketika dia dihadapkan oleh satu pilihan, maka dia paham prioritasnya. Misalnya contohnya, dia harus memilih dua kegiatan. Satu kegiatan itu akan menunjang keahlian dia. Satu kegiatan itu akan menunjang kemampuan dia untuk dia boleh bekerja dan sebagainya. Dan satu kegiatan yang lain adalah kegiatan yang hanya mengisi waktu luang. Orang yang memahami prioritas bisa melakukan pilihan yang tepat. Orang yang memahami prioritas itu bisa melakukan sebuah pilihan yang terbaik di dalam kehidupan dia. Nah, orang yang tahu bahwa dia harus bekerja dan harus sukses dalam kehidupannya, maka dia akan memilih kegiatan yang membuat skillnya, kemampuannya itu bertambah lebih baik lagi. Nah, orang yang mengenal Allah itu paham loh prioritas di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas tentang prioritas, kita melihat tujuan hidup kita terlebih dahulu. Apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara? Tujuan besar, tujuan akhir dalam kehidupan kita. Apakah tujuan hidup kita hanya untuk kita hidup di dunia ini? Alkitab bilang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Apakah tujuan kita buat hanya untuk 80 tahun, ya lebih kurang 80 tahun itu? Atau kita punya tujuan hidup yang lain? Waktu kita mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya bisa memahami bahwa hidup kita itu, tujuan hidup kita akhirnya itu adalah mencapai sebuah kekekalan bersama dengan Allah dalam sebuah kekekalan. Nah, waktu kita mengenal Allah ini, kita itu mengerti, memahami prioritas di dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, waktu kita memahami prioritas ini, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, ketika ada satu pilihan, kita beribadah, atau kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita, atau kita melaksanakan hobi kita dan sebagainya di jam ibadah yang sama. Nah, Bapak Ibu, orang yang mengenal Allah itu paham bahwa dia tahu prioritas yang terbaik di dalam kehidupan dia, sehingga dia akan lebih memilih ibadah dibandingkan hobinya. Orang yang mengenal Allah lebih memahami prioritas ketika dia harus dihadapkan untuk membaca Alkitab atau menonton sinetron, maka dia akan mengerti mana yang menjadi prioritas dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus itu adalah orang Yahudi tulen. Kalau kita melihat hidup Paulus, sebenarnya Paulus itu hidup berdasarkan adat orang Yahudi secara ketat, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu satu kebanggaan bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus berkata bahwa itu bukan lagi kebanggaan dalam kehidupannya. Itu tidak lagi menjadi sebuah prioritas untuk dia lakukan dalam kehidupan ini. Ketika dia mengenal Allah, dia tahu prioritas di dalam kehidupannya. Dia tahu apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Jadi semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu arti hidup kita. Semakin kita tahu arti hidup kita, semakin kita tahu prioritas di dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa prioritas itu menentukan tindakan-tindakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu 3 hal yang menjadi dampak waktu kita mengenal Allah. Saya akan menyimpulkan apa yang kita sama-sama pelajari pada saat ini, yang sama-sama kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, mengenal Allah secara pribadi melalui pengalaman yang kita alami sendiri, itulah sesuatu yang membuat kita kenal dengan baik siapa Allah yang kita sembah. Sehingga kita mengerti segala sesuatu yang Allah punya, yang Allah akan lakukan untuk kehidupan kita. Mengenal Allah membuat kita semakin mengasihi Allah. Mengenal Allah membuat kita mampu mengalahkan kekhawatiran. Mengenal Allah membuat kita semakin memahami apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita terus belajar, berusaha dalam hidup ini untuk mengenal Tuhan secara pribadi melalui pengalaman-pengalaman pribadi di dalam kehidupan kita. Kita mengalami sendiri bagaimana kita bisa merasakan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu Saudara, biar menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara, semakin membuat kita mengasihi Tuhan karena kita mengenal Allah kita dengan baik,
Dan semakin kita mencintai Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan juga dengan segenap akal budi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau adalah satu pribadi yang begitu besar, begitu agung. Kami memiliki keterbatasan untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Tapi kami membuka hati kami, Tuhan, untuk Tuhan hadir sehingga kami mengalami Allah sendiri dalam hidup kami, dan kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman. Doa kami, Tuhan, biar kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, sehingga pengenalan akan Allah itu dalam kehidupan kami ini membuat kami semakin mengasihi Tuhan, membuat kami tidak lagi khawatir dalam hidup kami, bisa mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupan kami, dan kami memahami prioritas dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, biar kebenaran-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kau memberkati kami semua, Tuhan, pada hari ini, dan anugerah Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, silakan bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita terima hingga sampai ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberi kesempatan kita secara pribadi atau mungkin bersama dengan keluarga bisa beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami sudah bersekutu, kami sudah memuliakan Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman Allah itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yang masih harus bekerja, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin, melindungi, dan menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Karuniakan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu. Kau memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Memberkati keluarga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, bahkan setiap apapun yang kami kerjakan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, Engkau memberkati kami. Mari ulurkan tangan-Mu sendiri, memberkati setiap umat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita membuka kedua tangan kita, membuka hati kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati hidup kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.